Lalu bagaimana dengan setting kamera? Kita masuk ya ke setting kamera. Masuk ke pengaturan kamera, ke kameranya biasanya di atas itu ada gerigi. Diklik di situ, apa aja yang kita setting? Yang pertama adalah nyalakan garis bantu atau grid yang 3x3. Biasanya gambarnya seperti ini. Nah, ada garis-garis di kamera kita keluarkan. Ada beberapa HP yang tidak ada, tapi tidak apa-apa. Kita pergunakan sesuai HP yang Anda punya saja. Gunanya apa sih grid ini? Grid akan membantu peletakan objek yang akan kita foto. Tadi salah satu kekurangan foto adalah kita selalu meletakkan objeknya itu berada di tengah. Padahal kita bisa meletakkannya tidak hanya berada di tengah. Boleh berada di tengah, tapi coba di posisi yang lain. Posisi gimana cara yang membantunya? Yaitu menggunakan grid. Kita taruh di tengah, taruh di garisnya di tengah. Atau misalnya taruh di kiri, bagian mana biar pas? Maka kita menggunakan grid. Atau taruhnya di kanan, kita gunakan grid. Kurang ke kanan sedikit, kurang ke kiri sedikit. Atau taruh atas, atau taruh bawah, gunakan grid. Ada garis-garis bantu itu. Kemudian berikutnya yang harus kita atur adalah dimensi foto. Atur dimensinya menjadi 4:3 atau 3:4. Biasanya kita motret, kita upload di Instagram, akhirnya kepotong banyak atas ataupun bagian bawah karena kita menggunakan dimensi 2:3 atau 16:9. Maka paling aman adalah 4:3. Kemudian bagaimana posisi memotretnya? Apakah landscape, mendatar seperti ini, atau portrait seperti ini? Kira-kira bagaimana? Nah, yang paling baik dan yang paling sering dilakukan adalah kita memotretnya portrait atau posisi kameranya berdiri. Kenapa seperti itu? Karena kita melihat konten kebanyakan posisi HP-nya berdiri. Lihat Facebook ya seperti ini. Lihat Instagram ya seperti ini. Mungkin beda ketika kita lihat YouTube baru seperti ini. Tapi seberapa sering Anda melihat YouTube yang kontennya adalah makanan? Kecuali itu adalah untuk tutorial memasak gitu. Di Facebook juga mungkin ya, baru kita beginikan. Tapi sebenarnya begini pun sudah cukup, yaitu portrait. Jadi kalau kita motret atau bikin konten, usahakan portrait. Ada dasar-dasar pemakaian kamera di HP yang jarang orang ketahui. Yang pertama adalah bagaimana menentukan titik fokus. Yang kedua, mengatur exposure dan brightness. Nah, yang kedua ini juga jarang orang tahu. Pertama adalah titik fokus. Biasanya kita motret itu langsung direkam, padahal tidak seperti itu. Caranya titik fokus adalah tekan layar HP sesuai dengan objek yang akan kita ambil gambarnya. Misal kita motret ada dua produk atau dua objek, yang depan sama yang belakang. Kita mau memfokuskan yang bagian depan, maka kita tekan bagian depan. Maka dia akan fokus di bagian depan. Kalau misalnya kita mau fokus di bagian belakang, kita tekan yang bagian belakang. Makanya dia akan fokus di bagian belakang. Atau di kanan kiri juga seperti itu. Mana objek utama? Motret makanan. Mana makanannya? Di belakangnya misalnya ada bumbu-bumbu dapur. Yang depan ini makanan, ada ayamnya. Maka yang kita fokuskan di makanan. Dengan menentukan titik fokus, maka objek yang kita fokuskan akan lebih tajam gambarnya. Kemudian yang kedua, kita atur exposure. Exposure itu apa? Terang gelapnya hasil foto. Biasanya kita atur terang gelapnya hasil foto menggunakan apa? Menggunakan editing. Padahal di kamera itu bisa. Di HP Xiaomi biasanya caranya atas dan bawah. Kalau HP Samsung kanan dan kiri. Contohnya gimana? Seperti ini. Untuk menggeser ke bawah, maka dia akan gelap. Kita geser ke bawah, dia akan gelap. Kalau kita geser ke atas, dia akan terang. Caranya adalah titik fokus kita tekan dulu, kemudian nanti biasanya ada segitiga di kanan atau kirinya itu. Kalau ke atas akan terang, kalau ke bawah akan gelap. Di HP lain akan berbeda. Biasanya ke kanan atau ke kiri, ada gambar lampunya biasanya. Kalau ke kiri dia akan gelap, kalau ke kanan dia akan terang. Jangan lupa ditekan dulu, di fokus yang mana dulu, baru itu biasanya keluar. Sehingga kita akan mendapatkan hasil gambar yang sesuai yang kita inginkan untuk terang maupun gelapnya objek foto.
Oke, itu adalah materi dasar yang saya jelaskan di video ini. Nanti saya akan memberikan tambahan tutorial bagaimana setting alas foto, kemudian lightingnya, bagaimana untuk cahaya matahari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.